Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Purbiaranti, NPM 1823009. Saya adalah mahasiswa Universitas PGRI Semarang dengan program studi PCKR dari kelas 5B. Di sini saya akan membuat sebuah video guna memenuhi tugas dari mata kuliah kajian dan pengembangan kurikulum Penjas, yaitu mengobservasi peserta didik atau anak sekolah. Di sini saya akan mengobservasi peserta didik yang duduk di bangku SMA dan dia nanti akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah saya berikan, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sebelumnya dari dosen pengampu saya. Oke, sebelumnya saya akan menjawab dulu pertanyaan dari nomor 1. Nah, karena saya tuh nggak paham ya, ini tuh pertanyaan nomor 1 itu menjuru ke peserta didik apa saya sendiri. Tapi saya juga akan menjawab, nanti peserta didik yang akan saya observasi juga akan menjawab. Jadi mungkin agak sedikit berbeda pendapatnya. Jadi pertanyaannya adalah, menurut Anda bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring saat ini, apakah sudah sesuai dengan harapan? Pelaksanaan pembelajaran daring saat ini tuh menurut saya kurang efektif dan tidak sesuai harapan saya, karena dulu pas awal-awal kuliah di rumah itu saya pikir mungkin lebih enakan kuliah di rumah, kalau di kelas kalau pas luring itu males gini bla 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 bla. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi saya, realitanya kurang efektif dan saya kurang memahami apa yang telah disampaikan oleh dosen saya. Jadi intinya kuliah daring itu kurang efektif dan mahasiswa kurang mendapatkan sebuah pemahaman dan juga ilmu seperti itu. Saya berharapnya sih kedepannya kalau masih daring itu lebih dimaksimalkan lagi, apalagi beberapa dosen pengampu beberapa mata kuliah di kelas saya itu banyak sekali, ya gak banyak sih, hanya beberapa dosen yang hanya ngasih tugas, setelah itu tidak ada penjelasan sama sekali, hanya suruh bikin konten, suruh ngerjain di SIP dan lain-lain. Itu menurut saya kurang efektif dan sangat tidak sesuai. Karena kalau hanya modal ngasih tugas aja, semua dosen pasti bisa kan. Nah, mahasiswa itu hanya butuh penjelasan dan pemahaman. Kalau hanya ngasih tugas kan kita nggak tahu gimana-gimananya gitu. Jadi saya harap beberapa dosen mungkin kalau melihat ini, saya berharapnya ayo dong ngasih penjelasan, ngasih materi yang selayaknya dan baik kita dapetin, dan itu memang layak untuk kita dapetin gitu. Jadi kalau hanya cuma tugas aja, suruh bikin ini, bikin itu, ya kita bisa bikin, cuma kita juga butuh yang namanya penjelasan dan pemahaman, apalagi yang praktek. Udah jelas ya kalau praktek itu susah. Jujur saya itu merasa bodoh sekali karena saya tidak bisa melakukan praktek itu dengan maksimal, alias ngawur. Padahal saya juga udah melihat referensi dari YouTube dan itu pun sama saja tidak sejalan gitu loh. Saya melakukan kayaknya ini nggak maksimal, saya merasa itu tidak maksimal dan endingnya saya males karena yang pertama tidak ada penjelasan, atau mungkin ya melakukan itulah penjelasan melalui Google Meet. Kalau misal pun harus mencontohkan prakteknya, ya dosen harus mempraktekkan gitu, atau kalau enggak bikin video dan diberikan ke mahasiswanya gitu. Intinya itu mahasiswa hanya ingin dan butuh yang namanya penjelasan yang memang benar-benar layak untuk kita pahami dan kita dapatkan gitu. Saya harap kedepannya wabah ini cepet banget selesai, udah nggak ada lagi, biar mahasiswa apalagi semester 5 ini udah berat-beratnya tugas banyak, ini itu banyak banget, pengennya luring aja biar kita dapat pemahaman yang maksimal. Nah, jadi yang akan saya observasi ini adalah Vanita, panggilannya Tata. Dia duduk di bangku SMA kelas 1. Nah, berhubung ini perintahnya itu silakan Anda observasi pembelajaran daring di SD, SMP maupun SMA. Nah, kebetulan saya observasinya ini hari Sabtu ya, karena baru ada waktu, karena kemarin memang lagi meriang, jadi kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan observasi. Dan sepertinya menurut saya itu sama saja, karena observasinya kalau di SD, SMP, SMA sama aja sama peserta didik atau murid. Nah, ini kebetulan masih ada ponakan saya yang masih SMA, jadi saya observasi ke ponakan saya ini sama Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanita Aulia Nisa, biasa dipanggil Tata. Umur saya 15 tahun dan saya bertempat tinggal di Purwodadi. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Wonosobo.
dan saya mengambil jurusan MIPA. Saya duduk di bangku kelas 10. Nah, untuk soal yang kedua yaitu media pembelajaran daring yang digunakan oleh guru atau siswa. Jadi, media apa saja yang digunakan seorang guru ketika melakukan proses pembelajaran daring di rumah. Nah, itu biasanya itu media pembelajarannya ditentukan oleh guru atau siswanya. Baiklah, biasanya guru saya itu menggunakan 3 media dalam pembelajaran, yaitu yang pertama lewat via grup WA, yang kedua lewat Google Classroom, dan yang ketiga untuk Google Meet. Untuk via WA sendiri biasanya digunakan untuk presensi kehadiran, dan Classroom biasanya untuk mengumpulkan tugas dan juga bisa untuk presensi kehadiran, dan untuk Google Meet sendiri biasanya untuk media penjelasan dari materi yang diberikan oleh guru kepada siswa. Nah, untuk soal yang ketiga, bagaimana pelaksanaannya? Jadi maksudnya pelaksanaannya itu seperti apa sesuai dengan apa yang kamu jelaskan barusan. Untuk pelaksanaannya sendiri, biasanya siswa itu tinggal nunggu informasi dari guru, baik itu nanti melalui via WA, via Classroom atau maupun Google Meet. Untuk Google Meet sendiri, biasanya kita tinggal menunggu link yang dibagikan oleh guru, dan itu pun nanti kita tinggal join ke Google Meet, dan nanti juga ada batas waktu untuk bergabung. Nah, jadi soal yang keempat itu permasalahan yang sering terjadi ketika proses pembelajaran daring itu apa aja? Untuk kendala sendiri, terutama itu sinyal ya, karena kan proses pembelajaran daring itu harus membutuhkan sinyal yang baik, apalagi kalau kita sedang melakukan pembelajaran di Google Meet. Kalau sinyalnya jelek kan ya kadang-kadang kita bisa logout sendiri, atau kadang kan pas kuota habis juga bisa logout sendiri. Nah, untuk soal yang terakhir itu bagaimana peran orang tua dalam mendukung pembelajaran. Jadi apa saja peranan orang tua dalam mendukung kamu ketika kamu pembelajaran daring di rumah? Peran orang tua yaitu biasanya sering mengingatkan kita untuk mengerjakan tugas, atau terkadang juga bisa peranan orang tua saat kita membutuhkan kuota. Peran orang tua sangat penting, yaitu membelikan kuota. Nah, sekian video terkait dengan observasi, mata kuliah kajian, dan pengembangan kurikulum penjas. Dan memang sebenarnya itu perintahnya kan di sekolah ya, karena memang saya itu melakukan observasinya pas banget libur, dan otomatis kalaupun di sekolah kan juga tidak ada peserta didik yang sekolah, otomatis semuanya di rumah ya. Jadi saya melakukan observasi dengan peserta didik yang berada di rumah dekat saya, jadi saya observasinya di rumah. Tapi observasi ini insya Allah sudah memenuhi semua pertanyaannya, dan saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Dan terima kasih kepada Tata sudah mendukung tugas saya dan mau ikut serta membantu saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.